Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel saya Andrian Teknik. Oke, kali ini ada sebuah tutorial. Ini kedatangan sebuah laptop ya, merek Acer. Merek Acer ini keadaannya mati total ini. Lihat. Ini sudah aku coba tes ya. Coba aku tes dulu. Ini untuk apa? Regulatornya ya, PSU-nya atau adaptornya. Ini hidup ya. Dan dia ada tegangan. Nah, dia hidup. Coba kita tes dulu untuk adaptornya, apakah ada apa namanya ya, ada tegangannya keluar 20 volt atau 19 volt biasanya. Oke, aku cek pakai tester ya. Lihat di testernya, ini untuk probe merah kita taruh di tengah, ini untuk plusnya, dan untuk yang hitam ini aku taruh di bagian groundnya, ini yang besi luar ya. Coba aku tempelin, lihat avometernya itu. Oke. Nah, dia ada ya 20 volt. Nah, ini dia. Fokus ya. 20 volt ya DC ya. Untuk adaptor bagus. Dan kita coba colokin ke apa namanya? Ke laptopnya. Nah, tepatnya di sini ya, aku colokin ini. Apa dia mau ada indikator menyala? Ternyata indikator pun nggak menyala sama sekali ya. Untuk charger sudah aku tancapin ke laptop, dan kita pencet tombol powernya ini. Nah, ada di bagian sini. Dia nggak nyala sama sekali sini ya. Aturan lampunya dia menyala, dan dia nggak ada respon sama sekali. Jadi kerusakannya benar apa yang diucapkan yang punya laptop. Laptop ini posisinya mati total ya. Ini belum aku bongkar. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe dulu. Yang baru menemukan channel saya, silahkan subscribe ya, karena subscribe gratis, dan klik juga loncengnya supaya yang ketinggalan saat aku upload video selanjutnya. Simak terus videonya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke, langsung saja kita bongkar untuk laptopnya. Lanjut. Oke, untuk mesinnya sudah aku bongkar ini ya, untuk dalemannya. Untuk lebih mudah dalam perbaikan, kita lepas dulu untuk motherboardnya ya. Ini untuk motherboardnya kita lepas dulu biar lebih mudah untuk memperbaikinya. Oke, karena kerusakannya mati total ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah aku lepas untuk motherboardnya. Oke, untuk LCD-nya, ini untuk LCD untuk layarnya, aku aku pisahkan dulu, karena yang mau kita kerjakan adalah ini ya, untuk motherboardnya. Dan di sini untuk PSU. Nah, ini untuk colokan konektornya, ini konektor adaptor ya. Kita tancapin untuk adaptornya. Oke, seperti ini. Kita cek dulu apa penyebabnya yang menyebabkan laptop
ini mati total, apakah tegangan yang dari adaptor masuk ke mainboard atau enggak, kita cek dulu. Bentar. Nah, kelihatan ya untuk voltmeternya. Untuk seperti biasa pengecekan untuk probe hitam kita taruh di ground, bebas ground mana aja. Untuk yang merah kita cek di bagian ini. Ini kan ada kabel konektor ini ya yang mau masuk ke mainboard. Ini ada warna hitam dan merah ya. Yang pasti untuk merah itu positifnya dan yang hitam ini negatifnya. Oke. Untuk probe hitam taruh di ground sini, bisa di pin kaki positif juga bisa, ini tepatnya di konektor kabel hitam ya. Dan untuk yang merah kita tancapkan di positifnya. Ini lihat ya. Ternyata tegangan nggak mau masuk ya, tegangan dari adaptor yang 20 volt dia nggak masuk. Lihat aku tes tegangannya, dia nggak ada sama sekali respon untuk tegangannya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita lepas dulu untuk soket konektor yang masuk ke motherboard. Kita pastikan apakah soketnya, kita cari yang ringan-ringan dulu ya untuk perbaikan laptop yang mati total. Nah, ini sudah aku lepas ya, untuk soketnya ini sudah aku lepas ini. Nah, dia kan tepatnya di sini nih. Nah, di sini ini kita lepas seperti ini ya. Lalu kita tancapkan di sini ya. Nah, apakah dia masuk nyampe sini 20 voltnya ya? Sebelum kita ke tahap yang lebih sulit, kita cek dulu yang lebih ringan dulu ya. Oke. Nah, lihat avometernya ya. Nah, ini kita pastikan dulu apakah ini bagus. Kalau ini masuk, terus kita tancapkan di motherboard, tegangan nggak ada, otomatis di motherboard ada yang rusak. Tapi kalau kita tes tegangan emang nggak ada dari sini, berarti yang rusak ada di konektor ya, paham ya? Oke. Nah, ini ada kabel 4 ini kabel min dan plus ya. Untuk min itu yang hitam, warna hitam, ini ada 2 kabel. Untuk yang merah juga ada 2 kabel ini. Kalau yang merah kabel plusnya ya, untuk hitamnya kabel minsnya ya. Oke, kita tes. Untuk ini kita tancapkan di ground, di positifnya ini kan ada kuningan ya. Nah, lihat ini ya. Bentar. Nah, seperti ini. Terus yang merah kita tancapkan di kaki kabel merah ya. Ini di pinnya. Apakah tegangan ada? Lihat, ternyata dia nggak respon ya. Tegangan itu nggak sampai ke soket yang mau masuk ke apa namanya, motherboard ya. Nah, seperti ini. Ini untuk permasalahannya, konektor ini bisa jadi rusak ya. Kita perbaiki dulu. Apakah setelah perbaikan konektor ini, laptop yang tadinya mati total bisa normal kembali? Oke, kita cek dulu. Mungkin ada kabel yang putus untuk ini, untuk konektornya, konektor yang mau ke adaptor dan ke motherboard ya. Coba kita perbaiki dulu, kita lepas. Mungkin karena ada kabel jalur yang putus, bisa jadi.
Oke, untuk soketnya sudah aku perbaiki ya. Ini untuk kabelnya sudah aku potong, tadi ada yang putus, terus aku jumperkan lagi ke bagian plusnya ini di konektor bagian tengah. Oke, dan untuk tahap selanjutnya coba kita tes apakah tegangan 20 volt nyampe di soket ini ya. Soket yang mau menuju ke motherboard. Oke, kita tancapkan dulu. Oke, seperti ini ya. Dan kita tes lagi untuk memastikan apakah sudah benar-benar terkoneksi dengan benar antara kabel plusnya ke adaptor ya. Oke, kita tes. Nah, untuk ground taruh di besi ini ya, dan kita tempelkan kabel probe merahnya, kita tempelkan di kabel merah ini ya, plus ya, bagian soket. Lihat di avometernya apakah sudah tegangannya sudah ada nyampe di soket ini. Oke, bentar ya. Oke, nah lihat ya. Nah, oke, sudah ada ya 20 volt itu. Nah, ini aku lepas lagi. Oke, kita tempelkan lagi. Nah, itu udah ada ya 20 volt ya. Jadi tegangan sudah masuk di bagian soket ini ya, yang mau menuju ke motherboard ini. Oke, coba kita cek, kita tes, kita pasang konektor ini, soket ini maksudnya ya, kita pasang di bagian sini motherboard ini ya, yang tadi aku lepas. Oke, seperti ini ya pemasangannya. Dan untuk lebih mantap lagi, kita solder ulang ini, ada sedikit-sedikit retak biar lebih biar lebih kuat. Karena kalau di sini itu pasti rawan retak ya, sebab untuk konektornya sendiri sering kalau nancepin, namanya orang kan ya, kadang terlalu kasar, ada pengguna yang terlalu kasar gitu. Oke ya, dan kita tes langsung ke motherboard ini ya. Nah, oke, coba kita tes ya. Ini kita masukkan dulu ke bagian konektor yang mau menuju ke motherboard adaptornya ya. Oke, ini aku colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, sudah tertancap. Dan kita pencet switch tombol on off di bagian ini yang kecil ini ya. Apakah dia mau start, yang tadinya nggak mau on, apakah ini mau on setelah perbaikan konektor ini ya, rusak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita pencet. Oke, lihat dia menyala ya. Nah, lampunya lampu blue atau biru, lampu indikatornya lihat sudah menyala, dan kipas pun sudah berputar dengan baik. Oke, kita matikan. Ini aku pencet ya tombol switchnya. Oke, dia mati ya. Dan kita pencet lagi nih. Ya, pencet lagi ya. 1, 2, 3. Oke, menyala. Lihat lampu indikatornya. Nah, ini nyala ya. Oke. Oke, ini sudah menyala. Aku rapikan dulu biar lebih jelasnya. Aku rapikan dulu untuk kita lihat apakah layarnya normal. Oke.
Oke, ini sudah motherboardnya sudah aku pasang, sudah aku koneksikan dengan layar ya. Kita lihat layarnya apakah bagus. Oke, ini aku colokin dulu ya. Untuk adaptornya aku colokin ke konektor tadi yang sudah aku perbaiki ya. Ini sudah nancap. Kebetulan untuk baterai belum aku pasang. Ini baterai belum aku pasang ya. Dan harddisk juga belum aku pasang ini. Nah, ini masih harddisk, ada keyboard juga masih belum aku pasang. Ini sengaja ntar aku rapikannya ntar ya. Ini aku memastikan apa layarnya bagus. Oke, ini sudah tertancap untuk adaptornya ya. Kita pencet tombol powernya, ini ada di sini. Kita pencet 1 2 3. Oke ya, nyala ya, biru. Lihat, ser, dia sudah menyala. Dia muncul ada tulisan ini karena apa namanya, harddisknya belum terpasang ya. Oke. Normal ternyata untuk apa namanya, untuk layarnya sudah normal, bisa dilihat ya. Oke, mantap. Ini aku matikan lagi ya. Oke, ini mati tadi. Oke, kali ini tutorialnya berhasil ya. Oke, terima kasih yang baru menemukan channel saya, dukung terus channelnya supaya lebih berkembang, lebih apa namanya, semangat lagi memberikan sebuah tutorial selanjutnya ya. Di sini bisa kita sama-sama belajar. Aku juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa juga like, komen. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke yang lain. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat beristirahat. Semoga sukses semuanya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.